Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Saya dari kelas TRI B. Pada video kali ini saya akan mengerjakan kuis 1 open-ended project dengan topik modern AI. Di sini udah ada deskripsinya ya untuk tugas ini. Fokus untuk penilaian, bukan pada jawaban benar dari AI. Kita nanti akan fokusnya ke penilaiannya. Di sini ada beberapa pilihan topik. Yang pertama ada study buddy, yaitu kita menggunakan AI untuk rekan belajar. Kita nanti guna AI buat merangkum jurnal ilmiah yang panjang atau mengisap data penting menjadi tabel terstruktur atau membuat simulasi kuis persiapan ujian. Terus yang kedua, kita akan menggunakan AI sebagai asisten penulisan atau writing assistant. Ada petunjuk skenarionya, beberapa fitur untuk meneliti ide, kemudian meminta Al untuk memperbaiki tata bahasa, mengubah tone tulisan, rekomendasi fakta. Ya, untuk topik yang kedua. Kemudian untuk topik yang ketiga yaitu research and planning atau perencanaan riset. Jadi kita minta si bantuan AI ini untuk menyusun rencana perjalanan atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks, serta menyajikannya dalam format data yang rapi. Jadi untuk kuis 1 ini saya akan menggunakan topik proyek yang ketiga, yaitu research and planning. Jadi saya akan meminta Al menyusun rencana bisnis. Ingat ya, fokusnya bukan pada jawaban benar, tapi melainkan pada kualitas Al kerja dan kemampuan bukan iterasi prompt. Oke, jadi di sini saya gunakan AI-nya ChatGPT untuk skenario research and planning-nya. Jadi untuk ChatGPT sendiri dia memprediksi, cara kerjanya dia memprediksi kata-kata berdasarkan data. Namun kalau untuk AI ini kan dia memiliki beberapa kelemahan. Ada misalkan si AI ini dia bisa berhalusinasi. Jadi si AI ini nanti dia akan memberikan jawaban yang mengada-ngada. Kelihatannya jawabannya itu meyakinkan, tapi ternyata enggak seperti kondisi aktualnya, mengada-ngada. Kemudian si AI juga bisa yang namanya kalau nggak salah itu inkonsistensi. Jadi si AI ini dia bisa aja memberikan instruksi yang berbeda, atau dia merupakan instruksi sebelumnya yang sudah diberikan sebelumnya. Misalkan instruksinya terlalu kompleks, kita ngasih prompt yang pendek, kita ngasih prompt yang panjang yang terlalu kompleks, dia bisa melupakan apa yang dia berikan sebelumnya. Kita coba. Dan si AI ini dia bisa yang namanya bias data. Nah, jadi untuk jawaban yang diberikan si AI ini dia kalau bias data dia memiliki namanya ketergantungan pada si data pelatihannya. Jadi si AI ini kadang kurang relevan dengan konteksnya, data aturan spesifik yang terbarunya. Karena itu di sini saya untuk membuat proyek perencanaan bisnis pelajar, saya akan menunjukkan proses iterasi prompt-nya. Kita bisa langsung mulai aja ya. Oke, jadi di sini saya kan sebagai mahasiswa. Nah, ini mau minta saran si AI ini buat nyari ide bisnis untuk saya. Coba prompt
kita buat prompt yang sifatnya dari yang ke mudah kemudian ke yang lebih spesifik atau lebih kompleksnya. Kedengeran nggak ya? Cek cek cek. Jangan stop. Oke, jadi saya akan jelaskan. Saya sebagai mahasiswa, misalkan kita sebutin dengan modal, misalkan kita kan anak kos nih, kita misalkan punya modal cuma 200.000 atau 150.000. Ibu berikan saya ide minimal 3 ide bisnis yang bisa saya lakukan di kampus. Apalagi ya, terus tanpa menarikan saya sebagai mahasiswa bahan tentu saja jadwal hariannya padat ya, saya sampai pagi ke sore, belum lagi malamnya kita mengerjakan tugas. Kita minta ini buat pertanyaannya apa kan tadi, lupa. Di kampus tanpa mengganggu jam pelajaran dan tidak membutuhkan Mas Prima semua bisa saya berikan saya ide minimal 3 ide bisnis yang bisa saya lakukan tidak membutuhkan alat dan alat berat. Ide bisnis mudah, ide bisnis yang mudah. Jadi di sini saya mulai pakai prompt yang paling sederhana untuk melihat kemampuan ChatGPT ini, kemampuan si AI ini dalam melakukan pendapatnya. Curahan pendapat, sini ada keterangan pendapat. Jadi untuk pertanyaan prompt pertama ini kita fokusnya apakah si AI ini dia dapat mengerti atau memahami konteks yang saya berikan ini. Dengan modal 150.000, apakah dia memberikan ide bisnis yang sesuai dengan konteks ini. Pasti kayak gede gak sih? Pre-order biar aman. Oke, dia ngerti ya dari apa yang saya berikan, masih sesuai konteksnya. Snack grosir kalau 80.000 kalau menurut saya masih kurang ya. Titip ke teman, jual di kelas. Idenya dan oke, kita baca-baca dulu teks jenis print teks tugas. Ini ngasih saran. Nih ada jasa ketik, jual minuman simpel.
pilih misalkan pakai jasa ketik aja ya. Oke, jadi sini kita akan prompt lagi. Untuk formatnya pengetikannya agak sedikit lebih tinggi ya daripada sebelumnya. Formatnya menengah lah ibaratnya, lebih spesifikasi ya. Di sini pilih ide pengetikan dan perapihan format dokumen. Saya minta AI membuatkan rencana operasional untuk jadwal yang padat jadwal yang padat buat rencana operasionalnya per minggu atau per bulan. Kita buat per minggu aja, misalkan operasional mingguan. Dalam bentuk tabel misalnya kita minta apa lagi ya. Dalam tabel itu kita mau isi misalkan hari, misalkan tabel yang berisi hari, estimasi waktu untuk pengerjaannya. Kita minta dia ngerancang, kita minta dia buat merancang waktu pengerjaannya sama si hari, estimasi waktu pekerjaan dan harga jasanya. Kita minta dia buat nentuin harga jasanya. Apa lagi ya, kita minta hitung apa lagi ya, hitung banyak pelanggan misalnya. Butuhkan jika ingin modal saya 150.000 tadi balik dalam waktu 3 minggu. Oke. Jadi responnya cepat ya. Oke, untuk bagian ini saya lumayan meningkatkan kompleksitas. Jadi saya minta si AI ini melakukan 2 hal sekaligus di sini. Jadi untuk di sini saya minta dia menyusun jadwal dalam format tabel. Ini ada suaranya enggak tuh? Cek ada. Nyusun dalam format tabel dan saya minta AI ini melakukan perhitungan. Ya, saya minta AI melakukan perhitungan. Kalau untuk bisnis itu istilahnya apa ya, break even point. Kita minta AI ini melakukan perhitungan. Kita lihat
apakah dia bisa mengelola data yang menjadi terstruktur. Kamu kerja di luar jam kuliah malam, jadi kosong, dia nyaranin malam. Oke, dia bisa ya, bisa ngasih nyusun jadwal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kejar deadline. Dia ngasih estimasi waktu pengerjaannya juga. Kayak 25.000. Ketik ulang 1.000 sampai 200 per halaman. Rata-rata per pelanggan biar gampang hitung. Dia ngasih hitung-hitungannya ya. 10.000 per pelanggan. Butuh 15 pelanggan dalam waktu 3 minggu. Kalau misalnya tidak tercapai target per minggu, 15 pelanggan. Dia ngasih strategi pemasaran juga biar cepat rapin makalah. Oke, saya disini minta hasil. Kamu akan prom lagi ya, lebih sulit dari prom sebelumnya. Hasil yang kamu berikan sudah bagus. Misalkan sini saya akan memberikan komentar untuk harganya. Sudah bagus, akan tetapi harganya masih terlalu mahal untuk kantong mahasiswa. Tolong revisi tabel harganya dengan harga lebih juga tambahkan harga. Minta strategi, tambahkan strategi promosi. Yang kita minta yang spesifik. Apa lagi ya? Sekolah tanpa biaya. Tanpa biaya tambahan.
apalagi dan berikan saya strategi untuk menghadapi jangan agar saya tidak coba apa lagi ya, misalkan ini ya, sini sebagai contoh aja, jangan ditiru dengan strategi cara menghadapi dosen jika bisnis saya dicurigai, karena ini bisnis yang saya lakukan oke. Jadi untuk tahap ini, tahap iterasi prompt, saya memberikan titik pada jawaban sebelumnya, jawaban yang sudah dia berikan, yang tadi udah ngasih rencana operasional mingguan harganya. Di sini minta si A ini buat harganya, buat revisi lagi untuk harganya lebih murah lagi. Kita cek lagi. Kak, kita tadi minta revisi dengan batasan yang lebih ketat, dengan tadi kita pakai konteks sosial, kita tambah konteks sosial. Misalkan ini tadi strategi cara menghadapi dosen jika bisnis saya dicurigai atau melanggar aturan. Coba apakah AI ini menjawab pertanyaan saya. Ini kita bandingkan harganya dulu ya. Ini sekitaran 5 sampai 25.000 yang paling besar. Oke. Untuk rencana operasional mingguannya dia ngasih harga lebih murah ya. Kita lihat strateginya. Oke. Aku bisa bantu yang murah aja. Kalau ada yang butuh rapikan maka biar saya format dosen, aku bisa bantu murah. Jadi ngasih strategi promosi. Coba tadi. Coba saya edit tabelnya. Kalau strategi promosi di bagian tabelnya, di bagian coba penghasilannya bagus, 15 dari harga terima 3 15.000. Udah ya, sudah sesuai apa yang kita minta. Aduh, dia nyariin titip ke promosi teman dekat. Oke.
dia juga ngasih cara aman untuk menghadapi dosen. Kualitas selalu mirip. Target pelanggan 22 pelanggan. Dia di sini udah mulai lebih spesifikasi ya. Target balik modal dalam 3 minggu per hari sudah cukup. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita buat promnya lebih sulit lagi. Apakah dia masih bisa? Coba kita lihat apa yang bisa kita tuangin lagi untuk promnya. Ini bisa kita masukkan ke promnya, misalkan terkait strategi menghadapi sebutkan apa ya, saya minta di sini dia nyari undang-undangnya, pasal dan isi, nama dan pasal isi dari Menteri Pendidikan, misalkan Permen. yang mengatur misalnya saya akan cek melalui pertanyaan berikut siswa mahasiswa di area sekolah. Kita buat AI nya, apakah dia bisa jawab pertanyaan saya? Mengatur jawabannya oke. Untuk tahap ini kita coba validasi analisis ya. Tadi saya mancing si AI ini untuk memberikan data hukum yang lebih spesifik. Dia ngasih sini hukum spesifiknya. Sebenarnya biasanya kalau di sini AI itu sering ambil dari sumber-sumber yang dicari belum tentu ada, halusinasi, mengada-ngada. Dia bisa aja mengarang kayak misalkan nomor apa ini, nomor undang-undangnya, nomor pasal
yang kelihatannya biasanya kelihatan menyakitkan tetapi nggak ada. Gimana sih? Coba kita cari ya, apakah dia benar ya, apakah ada. Kita lihat undang-undangnya dia tentang apa. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pendidikan tinggi pasar tentang apa, tipe tentang apa, ih bisa tentang standar nasional pendidikan tinggi Indonesia. Gimana caranya? Coba kita cek lagi lebih spesifik ya. Tadi jawabannya nggak ada pasal-pasal 14 pasal. Cara ceknya kita lihat langsung deh, bener nggak. Pasal 14 kita cek. Nomor 4 pasal 2 pasal 14 ini tentang apa ini babnya, tentang standar bagian kedua, standar kelulusan. Standar proses pembelajaran. Kita cek lagi standar proses pembelajaran pasal 14. Terus dengan kita cari yang ini ya, yang isinya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 pasal 14 yang isinya ini. Kita cek